Selamat pagi Anda semua. Hari ini kita akan belajar cara mudah memfaktorkan persamaan kuadrat. Sebelumnya, tahukah Ananda apa arti dari 0 dikali 3? 0 ditambah 0 ditambah 0. 0 ditambahkan sebanyak 3 faktor. Apakah di sana berlaku sifat komutatif? Berlaku ya. 0 dikali 3 akan sama artinya dengan 3 dikali 0 yang hasilnya yaitu 0. Kita ambil salah satunya. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 kita anggap sebagai A dan 0 kita anggap sebagai B. Jika A dikali B, hasilnya akan 0 jika salah satunya adalah 0 atau keduanya adalah 0. Inilah nanti konsep yang akan kita gunakan untuk mencari faktor pembuat 0 di persamaan kuadrat kita. Bagaimana cara kita memfaktorkan persamaan kuadrat murni? Masih ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat murni adalah AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Di sana akan berlaku sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali dengan A dikurang B. AX kuadrat ditambah C sama dengan 0, A-nya dan C-nya harus berlawanan tanda. Boleh A-nya yang negatif atau C-nya yang negatif. Jika keduanya sama tandanya, A dan C-nya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka persamaan kuadrat murni kita tidak bisa difaktorkan. Contohnya, 4x kuadrat dikurang 25. Sesuai dengan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat, kita di sini mencari 4x kuadrat. Kita rubah bentuk 4-nya menjadi 4 itu berapa bentuk kuadratnya? 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat x kuadrat dikurang 25 bentuk kuadratnya 5 kuadrat sama dengan 0. Kita keluarkan kuadratnya dari 2 kuadrat dan x kuadrat. Jadinya 2x dikuadratkan dikurang dengan 5 dikuadratkan sama dengan 0. Cara selanjutnya yaitu kita susun bentuknya. Kita buat 2 kurung, kita masukkan ke sana 2x ditambah 5 dikurung satu lagi 2x dikurang 5. Langkah ketiga, cari faktor pembuat 0. Faktor pembuat 0 akan kita dapatkan jika keduanya atau salah satunya sama dengan 0. Maka di sini kita membuatnya 2x ditambah 5 sama dengan 0 atau 2x dikurang 5 sama dengan 0. Karena itu kita di sini menggunakan kata-kata atau. Kita ambil salah satunya dulu. 2x ditambah 5 sama dengan 0. Kita pindahkan yang tambah 5 ini ke ruas satu lagi. Menjadi negatif 5. Maka 2x sama dengan 0 dikurang 5. 2 agar 2-nya hilang, maka sama-sama kita bagi 2. Maka 2 bagi 2 1, maka x sama dengan 5/2. 2x kurang 5 sama dengan 0. Di sini kita pindahkan negatif 5-nya ke ruas satu lagi. 0 ditambah 5. Sama-sama kita bagi 2. X sama dengan 5/2. Maka di sini akarnya adalah x sama dengan negatif 5/2 atau x sama dengan 5/2. Samaan kuadrat tidak sempurna. Bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx disama dengan 0. Cara memfaktorkannya adalah kita keluarkan x-nya. Jika kita keluarkan x-nya, maka yang tinggal di dalam adalah ax ditambah b sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 7x sama dengan 0. Di sini kita keluarkan x-nya. Yang tinggal di sini adalah 3x dikurang 7 sama dengan 0. Faktor pembuat 0-nya. Kita ambil di sini x
X sama dengan 0 atau 3X kurang 7 sama dengan 0. Satu akarnya yaitu 0. Kita cari yang satu lagi ya. 3X kurang 7 sama dengan 0. Kita pindahkan 7-nya ke ruas satu lagi. Kalau negatif 7 dipindahkan menjadi positif 7. Maka 3X sama dengan 7, sama-sama kita bagi dengan 3, hasilnya adalah X sama dengan 7/3. Sehingga himpunan penyelesaian, kita pakai kurung kurawal, yaitu 0,7/3. Itulah himpunan penyelesaiannya. A kuadrat asli. Kita ada dua bentuk, yang satu A-nya bernilai 1, yang satu lagi A-nya tidak 1. Jadi bentuk umum A-nya yang satu adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Itu jika A-nya bernilai 1, kan 1 tidak kita tuliskan ya. Kalau A-nya bernilai, maka bentuk umumnya menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang pertama kita cari adalah yang A-nya bernilai 1. Contohnya, tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Cara yang pertama kita lakukan yaitu perhatikan C. Berapa C-nya? Nih, positif 10. Kita ambil angkanya aja dulu ya, 10. 10 itu faktornya apa? 1 dikali 10 atau 2 dikali 5. Karena di sini tanda 10 adalah positif, maka yang kita cari adalah jumlahnya. Kita jumlahkan 1 ditambah 10, 11. 2 ditambah 5, 7. Maka ini kita akan padukan ke B. B kita berapa? Negatif 7. Mana di sini yang jumlah 7? 2 dan 5. Benar, 2 dan 5. Karena di sini B-nya adalah negatif 7, maka 2 dan 5 berubah menjadi negatif 2 dan negatif 5. Nah, inilah angka kunci yang akan kita gunakan untuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita buat di sini yang pertama adalah kurung. Kita buat 2 kurung kosong. Nah, di depannya, di depan kurung, kita buat di sini X. Kenapa X? Karena X kuadrat kalau dipisahkan menjadi X kali X. Angka kunci kita adalah negatif 2 dan negatif 5. Kita letakkan di masing-masing kurung. Negatif 2 di depannya, kemudian negatif 7. Boleh kira-kira kita rubah bentuknya? Boleh, sama. Di sini berlaku sifat komutatif. X kurang negatif 2 dikali dengan X kurang negatif 7 sama dengan 0. Langkah kita yang terakhir adalah kita mencari faktor pembuat 0. X dikurang 2 sama dengan 0 atau X dikurang 7 sama dengan 0. Negatif 2 kita pindahkan ke ruas satu lagi menjadi positif 2. X sama dengan 2 atau X sama dengan A-nya tidak 1. Contohnya, 3X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 sama dengan 0. A-nya adalah 3. C-nya adalah negatif 4. Berbeda stepnya dengan yang A sama dengan 1 tadi. Tadi langkah pertamanya kita lihat, yang kita lihat adalah C. Sekarang yang kita lihat adalah A dan C. Kita kalikan A dan C. 3 kali negatif 4, negatif 12. Negatif 12. Nah, angka negatif 12 itulah yang akan kita cari apa faktor pengalinya. 12 pengalinya apa? 1 kali 12. Kemudian 2 dikali 6. Berapa lagi? 3 dikali 4. Nah, karena di sini 12-nya bernilai negatif, maka yang kita cari adalah selisihnya. Kita selisihkan 1 kurang 12 negatif 11, 2 dikurang 4 negatif 4, 3 dikurang 4 adalah negatif 1. Nah, angka-angka ini akan kita bandingkan dengan nilai B. B kita adalah negatif 4. Mana yang bernilai negatif 4? 2 dikurang 6.
Maka 2 bernilai positif dan 6 bernilai negatif. Maka kunci kita adalah positif 2 dan negatif 6. Kita susun lagi kita buat di sini 2 kurung. A dan X kuadratnya adalah 3X kuadrat. Maka kita pencan di sini adalah 3X dan 3X. Nah, nanti kalau dikalikan 9X dah. Nah, itulah yang akan kita tambahkan di A yang bernilai bukan 1. Kita susun dulu ya. Maka 3X ditambah 2 dikurung 1 lagi, 3X dikurang 6 sama dengan 0. Kita bagi dia dengan A. A kita berapa? 3. Maka kita bagi dengan 3. Di sini mana faktor yang bisa dibagi dengan 3? Ya, yang 3X dikurang 6. Karena 3X dikurang 2 tidak bisa kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 1, negatif 6 dibagi 3 negatif 2. Maka yang tinggal di sini adalah 3X dikurang 2 dan X dikurang 2. Barulah di sini kita cari faktor pembuat 0. 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kita pindahkan 2-nya, 3X sama dengan min 2. Kita bagi 3, X sama dengan min 2/3. Yang satu lagi, X dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Nah, di sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah min 2/3 dan 2.